perjuangan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Kita sudah lihat bahwa ini adalah ungkapan daripada hatinya Daud. Waktu dia menemukan sendiri tentang hatinya Tuhan. Jadi sangat penting sekali hati kita senantiasa terhubung dan bisa menyelaraskan diri dengan hatinya Tuhan. Kalau tidak demikian maka kita tidak akan pernah bisa mewujudkan Mazmur 127 dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah bisa membangun rumah Tuhan. Mungkin yang hanya kita bisa bangun adalah mungkin nampaknya rohani adalah rumah buat kita sendiri. Ada banyak orang seperti itu. Kita belajar kemarin bagaimana hubungan ayat ini, pasal ini dengan Mazmur 122. Kita lihat di sini Mazmur 122. Saya ingin saudara untuk bisa menangkap beberapa hal dan mengingat beberapa hal di Mazmur 122. Dikatakan di sini ayat yang pertama, nyanyian ziarah Daud, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Lalu kemudian dikatakan sekarang, jadi ajakan itu direspon oleh Daud. Itu yang paling penting, saudaraku. Ajakan itu direspon oleh Daud. Dia melakukan hal itu dengan sukacita. Kalau kemarin saudara saya ceritakan dengan jelas bahwa bagaimana upaya Daud untuk menyiapkan rumahnya, membangun rumahnya sendiri, orang-orang di sekelilingnya itu sepertinya seperti duka cita. Tetapi by the Spirit, oleh rohnya, dia betul-betul bersuka cita. Dia tahu semuanya bisa dialami oleh dia secara daging sakit. Tetapi dia bersuka cita karena itu akan membuat dia bergeser kepada suatu dimensi, suatu kehidupan yang lebih tinggi lagi. Itu sebabnya dikatakan sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Dan yang membuat tercengang betapa progresifnya Daud adalah dikatakan di ayat 5. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan. Sebab di sana, di mana? Di dalam rumah Tuhan, di dalam kota yang disebut dengan Yerusalem. Dikatakan for thrones are set there for judgment. Dan yang kita melihat bahwa Daud betul-betul mengalami progresivitas dan mengalami peningkatan yang luar biasa sekali adalah dia temukan di sana bahwa tahta yang ada dalam rumah Daud itu sekarang ada dalam rumah Tuhan. Ada satu kata yang perlu saudara harus garis bawahi. Kalau tata yang asalnya berasal di rumah Daud, sekarang ada dalam rumah Tuhan, berarti itu adalah suatu pengakuan bagi Tuhan bahwa tata itu cocok, pantas, menurut ukuran Tuhan untuk ada dalam rumah Tuhan. Kehidupan macam apapun yang saudara bangun dalam hidup saudara, bangun sedemikian rupa sampai Tuhan menemukan kehidupanmu, ini cocok bukan lagi dalam untuk rumah rohanimu, tapi ini cocok untuk rumahku. Itu sangat penting buat kita. Paham saudaraku? Ada banyak orang, dia melakukan banyak hal untuk dirinya adalah supaya demi dia diberkati. Dia memberikan perpuluhan berapa? 10%. Dia memberikan persembahan berapa? Rp1.000 tiap minggu. Saudara mengerti maksud saya? Apa yang melatar belakangi dia membayar perpuluhan? Ketakutan akan tidak diberkati. Saudara mengerti? Cek gereja kalian masing-masing. Berapa perbandingan antara perpuluhan dengan persembahan? Di gereja kami, angkanya 50-50. Karena mereka tahu memberi persembahan. Karena mereka tahu bahwa perpuluhan itu adalah itu sebagai rasa hormat. Mereka tahu semuanya. Ini sangat penting buat kita, untuk kita mendasari bahwa bagaimana kita membangun hidup kita, bukan untuk diri kita. Daud membangun di hidupnya menjadi yang disebut membangun orang-orang sehingga itu menjadi rumah Daud, tetapi bukan untuk dirinya.
dia terus terhubung kepada hati Tuhan, sehingga dia bisa menemukan apa yang disebut dengan selera Tuhan, standar Tuhan, sehingga di Mazmur 122, dia temukan bahwa kursi-kursi ataupun tahta-tahta yang ada di dalam rumah Daud, sekarang sudah berada di situ di rumah Tuhan. Ini hal penting buat kita. Amin. Sebabnya saudara bisa lihat bagaimana Daud membangun rumahnya. Kemarin kita sangat sekali menekankan tentang covenant. Kita menemukan ada 4 orang betul-betul itu menunjukkan covenant orang-orang tersebut. Orang-orang tersebut bahkan rela untuk menyerahkan seluruh hidupnya, nyawanya. Bahkan dikatakan 50%, separuh dari kami pun mati. Kau tetap lebih berharga. Amin, saudara bisa bayangkan hal demikian. Itu sebabnya saudara bisa bayangkan kalau kita membangun rumah rohani seperti demikian. Ada orang-orang yang termasuk disebut dengan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 yang seperti kemarin. Betapa hebatnya. Memang secara lahiriah, karena itu adalah keputusan Daud untuk menyingkir. Dia tidak ingin melakukan peperangan secara terang-terangan kepada Absalom. Itu keputusan Daud. Bukan berarti dia lemah. Saudara tahu pada akhir ceritanya, dia bisa mengalahkan Absalom. Lihat. Itu sebabnya kalau kita punya orang-orang kuat seperti itu, saudaraku, medan seperti membalikan tangan. Betapa mudahnya. Itu sebabnya Tuhan mencari rumah. Amen. Sebabnya saudaraku, penting sekali siapa yang akan menyertai Daud. Sebabnya sangat ditentukan adalah orang-orang ring satunya dia. Sebabnya jemaatnya Daud, yang para tentaranya, para pelayannya, itu jemaatnya adalah orang-orang yang terhubung dengan Daud juga secara covenant. Tapi saudara bisa lihat, Daud semakin bertambah akurat oleh karena apa? Oleh karena 4 orang yang ada di sisinya. Itu luar biasanya Daud. Saudara bisa tahu Daud dengan 4 orang ini saja, betapa hebatnya dia. Itu membuat dia senantiasa akurat. Kemarin saudara bisa lihat sendiri bagaimana Nabi Nathan itu, betapa hebatnya Nabi Nathan. Saudara tahu tentang Nabi Nathan toh? Oh luar biasa sekali. Batseba, betapa luar biasa Batseba. Nabi Nathan, saudara bisa lihat, adalah seorang nabi yang betul-betul dia begitu mudahnya berkomunikasi dengan Tuhan. Sangat mudah sekali. Kalau tidak salah kemarin saya tinggalkan tanpa penjelasan. Bagaimana Daud tahu yang mana yang namanya Salomo? Sudah mau tahu? Ya? Bagaimana Daud tahu yang mana bernama Salomo? Puter-puter cari juga nggak akan ketemu nama Salomo. Tapi Nabi Nathan lah yang menolong dia. Ya, sebabnya kita perlu orang seperti Nabi Nathan untuk membuat kita tidak salah, untuk mengkonfirmasikan apa yang Tuhan telah tetapkan. Sangat penting buat kita. Oke? Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat satu ayat lebih dulu. Dua Samuel pasal yang Oke, 2 Samuel pasal yang ke-12. Ayat 24. Kemudian Daud menghibur hati Batseba setelah pertobatan Daud. Tapi ini ingat nih, jaraknya ini bukan sesaat itu saja. Kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu.
Tuhan mengasihi anak ini. Dan dengan perantaran Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedijah oleh